Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Ramadhani, mahasiswa PPG Prajabatan Matematika Gelombang 2, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini akan memaparkan tentang desain instruksional pada pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Apa itu desain instruksional? Kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran tidak hanya mentransfer pengetahuan atau guru mengajar saja, akan tetapi ada hal-hal yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pembelajaran tersebut. Karena itulah, melalui desain instruksional pembelajaran, kita akan belajar bagaimana caranya pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru dapat secara maksimal diterima oleh peserta didik dan juga mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun definisi desain instruksional menurut beberapa pendapat yaitu yang pertama menurut Dick and Carey. Menurut Dick and Carey, desain instruksional adalah suatu proses sistematis yang meliputi 10 langkah yang berfokus pada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, pengembangan rencana pengajaran, bahan pembelajaran, evaluasi, dan revisi. Yang kedua, menurut Julie Dixon, yaitu desain instruksional adalah suatu proses merancang dan mengembangkan pengalaman pembelajaran yang terarah dan efektif dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Ray Gillett dan Ann, yaitu desain instruksional adalah serangkaian proses perencanaan, analisa, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi instruksi dalam setting pendidikan atau pelatihan baik formal maupun informal yang terstruktur dan teratur namun fleksibel. Nah, jadi saat merancang sebuah pembelajaran, guru sering memulai dengan perspektif apa yang akan mereka ajarkan. Sebaliknya, seorang desainer instruksional memulai dengan sudut pandang sebuah pemecahan masalah, bukan hanya berpikir tentang apa yang mereka akan ajarkan, tetapi lebih menitik beratkan kepada bagaimana nanti mereka akan mengajarkan dengan cara yang efektif, efisien, dan memotivasi. Kemudian, kita akan membahas tentang tujuan dari desain instruksional. Secara umum, tujuan dari desain instruksional yaitu mengacu pada 3 hal. Yang pertama, ada efektivitas. Efektivitas berarti proses pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan. Di sini, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila peserta didik mampu memperoleh hasil dan hasilnya itu merupakan hasil yang positif. Sehingga dengan adanya desain instruksional, diharapkan pembelajaran akan dapat menumbuhkan hasil atau dapat membuahkan hasil yang optimal. Yang kedua, ada efisiensi. Efisiensi terkait dengan terpenuhinya tujuan pembelajaran tanpa menghabiskan energi yang banyak atau tanpa membutuhkan waktu yang terlalu lama. Sehingga dalam proses pembelajaran, efisiensi pembelajaran diperlukan agar proses atau pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana dengan tepat waktu dan dalam durasi waktu yang tersebut tujuan pembelajaran dapat tercapai dan terpenuhi. Yang ketiga, ada keterlibatan. Dalam pembelajaran, tentu tidak hanya satu pihak saja yang melaksanakan pembelajaran, yaitu pihak guru, tetapi juga dibutuhkan keterlibatan aktif dari peserta didik. Oleh karena itu, dengan adanya keterlibatan aktif antara guru dan peserta didik, diharapkan tujuan pembelajaran menjadi tercapai secara maksimal. Selanjutnya ada pentingnya desain instruksional. Desain instruksional sangat penting pada pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran, karena dapat membantu memastikan pembelajaran berlangsung efektif dan efisien, serta membantu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Beberapa alasan mengapa desain instruksional penting pada pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Desain instruksional yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas
dan merencanakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, dapat memfasilitasi pembelajaran aktif. Desain instruksional yang baik dapat memfasilitasi pembelajaran aktif dengan mengintegrasikan aktivitas interaksi yang relevan dengan topik pembelajaran, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Kemudian, yang ketiga, dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi. Desain instruksional yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dengan memilih dan mengintegrasikan alat dan sumber daya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, ada sifat-sifat dari desain instruksional. Desain instruksional memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah berorientasi pada peserta didik. Karena pembelajaran ini difokuskan untuk mencapai hasil pembelajaran, yang mana hasil pembelajaran itu nampak dalam diri peserta didik, maka proses rancangan pembelajaran kita harus berorientasi pada peserta didik. Desain instruksional yang berorientasi pada peserta didik memperhatikan proses pembelajaran yang dapat memfasilitasi proses belajar peserta didik dan memastikan bahwa mereka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, alur berpikirnya sistemik. Dalam proses perancangan desain instruksional, ada tahapan-tahapan tertentu yang disusun secara runtut, yang mana dengan runtutnya tahapan-tahapan itu nantinya dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran dan hasilnya lebih maksimal. Dengan sistem sistemik ini, desain instruksional memastikan bahwa setiap unsur pembelajaran direncanakan dan dikelola dengan baik, dan bahwa pembelajaran yang dihasilkan memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, empiris dan berulang. Empiris dan berulang berarti bahwa apa yang dilaksanakan, apa yang telah kita rancang dalam desain itu merupakan sebuah proses yang telah terbukti secara empiris, artinya dari dulu pernah dilakukan percobaan secara berulang. Hasilnya bisa kita cermati dan itu bisa kita contoh untuk kita terapkan pada saat ini. Kemudian kita akan membahas tentang dasar pengembangan dari desain instruksional, yaitu terdapat 8 pengembangan desain instruksional pembelajaran. Yang pertama yaitu ada teori belajar. Teori belajar mempelajari bagaimana seseorang belajar. Teori belajar membantu guru dalam memahami bagaimana peserta didik belajar dan apa yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran mereka. Yang kedua, ada teori instruksional. Teori instruksional mempelajari bagaimana cara-cara orang itu belajar. Teori instruksional dapat membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan memaksimalkan hasil pembelajaran. Yang ketiga, ada pengembangan bakat. Pengembangan bakat dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya sehingga dapat meraih prestasi yang lebih baik. Kemudian, yang keempat, ada model instruksional. Ada beberapa model yang dapat digunakan dalam merancang desain instruksional. Yang pertama itu ada ADDIE, terus ada Assure, Dig and Carry, dan CAM. Nah, selanjutnya itu ada tentang penilaian kebutuhan. Dari penilaian kebutuhan ini, kita dapat menganalisis apa saja kebutuhan peserta didik, sehingga nanti kita dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan dari setiap masing-masing peserta didik. Yang keenam, ada lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran, lingkungan belajar yang ada di sekitar peserta didik itu sangat mempengaruhi peserta didik.
Guru dapat merancang sebuah pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi atau pengelolaan kelas agar proses pelaksanaan belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik. Kemudian, ada karakteristik pembelajar atau karakteristik peserta didik. Seperti yang kita tahu, bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik belajar yang berbeda-beda. Nah, hal ini dapat membantu kita untuk mempersiapkan proses pembelajaran atau mempersiapkan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang terakhir ada keragaman dan inklusi. Dalam pembelajaran di kelas, tentunya kita menemukan keragaman dari peserta didik, mulai dari agama, budaya, suku, dan lainnya. Sehingga keragaman dari peserta didik itu bisa menjadi pertimbangan atau menjadi salah satu acuan dalam kita merumuskan sebuah desain instruksional pembelajaran. Baiklah, sekian pemaparan mengenai desain instruksional pada pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih.